Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, mohon kehadirannya pada hari ini. Kita telah mulai kembali untuk belajar mengajar kajian. Alhamdulillah, Ustadz kita udah ada di masjid ini. Para pengurus ditunggu kehadirannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menghadiri taklim di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita buka taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Umi Ferry dan sari tilawah oleh Ibu Irma. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhbuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika
jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu. Bagimu, Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan yang mengazab siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jagalah Engkau, bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insya Allah pada hari ini atau sore yang berbahagia ini pembahasannya adalah bab sutratul musolli, bab memakai sutra. Bab sutratul musolli. Paham nggak? Sutratul musolli. Bab Musolli. Bab pembatas orang yang sholat. Ini Bu, gambarannya ini. Kirain pakai ya. Lihat, nih. Kelihatan nggak? Ya bentuknya bisa apa aja, nggak harus seperti ini. Baik, kita akan bahas ya. Sutra. Sutra bahasa Arab artinya penutup, pembatas, penghalang. Penutup, pembatas, penghalang. Itu secara bahasa ya. Di kamus begitu artinya. Kamus al-muhit, al-qamus al-muhit. Kamus samudra namanya. Samudra istilah-istilah bahasa artinya penghalang, pembatas. Tapi secara fikih ya, fikih Islam dikatakan
segala sesuatu yang berdiri di hadapan orang yang sholat, berupa tongkat ataupun semacamnya. Bisa juga kursi, juga bisa tembok, juga bisa, ataupun apa saja yang tingginya kurang lebih 2/3 hasta. Itu antara jari kita sampai hasta ini segini ya. 2/3 inilah gitu ya. Ya, jadi kurang lebih 30 sentian, 20 sampai 30, dan kalau lebih tinggi lebih baik. Ya, itu tas juga bisa tuh, kayak tas merah itu jadi sutra juga bisa. Jadi kalau ibu lagi sholat, ibu-ibu lagi sholat ya, sana ibu di sini sholat. Ibu mau sholat apa nih? Taruh di sini gitu ya, sutra. Jadi supaya nggak ada yang melintas ya. Karena kalau melintas nanti kita akan bahas apa bagaimana dosa atau enggak. Yang penting tingginya 20 cm ke atas, 20 ke atas. Iya. Kalau zaman Nabi kan, di zaman Nabi dulu tanah, ya, jadi ditancapin pedang. Ya, ini juga boleh nih tripod pakai. Nah, sajadah nanti permasalahan itu. Ini bahaya bagi orang yang melintas ya. Bagi orang yang melintas. Hukum melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Hukumnya bagaimana? Boleh gak melintas di hadapan orang yang sholat? Dari Abi Juhaim bin Al-Haris radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli." Kalau seseorang, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sholat mengetahui betapa besarnya dosa melewati orang yang sedang sholat, dilewatin begitu ya. Kalau tahu betapa besarnya dosa orang yang sholat, maka lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu. Maka dia berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya. Lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada dosa melewati. Kenapa? Karena mengganggu orang lagi berdialog dengan Allah, dipotong sama kita lewat ya. Nah, maka dosanya besar ya. Min ayyamur baina yadayhi, daripada lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat ya. Jadi nanti ibu-ibu kalau ada yang sholat, atau kita kasih tahu anak-anak kita yang sudah balik terutama yang melintasi, karena itu haram ya, haram. Jadi lebih baik daripada dia melintasi, lebih baik berdiri di situ. Atau kalau mau cari jalan yang lain, jangan lewat di situ. Ini bisa dilihat di hadis 242 ya, di kitab Bulughul Maram, hadis 242 Bulughul Maram BM. Hukum melintas orang yang sholat. Baik, kita lihat keterangannya. Ini dimaksud dengan khorif dalam ilmu di sini adalah 1 tahun. Jadi 40 musim pasti 40 tahun. Tes 1, 2, nah ini enak. Oke. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini melarang untuk melintas, seseorang melintasi orang yang sedang sholat. Jadi setiap orang yang sholat, baik dia pribadi sholat sendiri-sendiri ataupun berimam, harus ada sutrahnya. Nanti kalau imam cukup jadi imam sutrahnya seperti mimbar udah ada sutra yang tembok. Jadi itu saat ini bisa ini kan 3 orang maju ke depan buat praktek. Siapa yang mau maju kira-kira? Ya, tes buat ini praktek. Nah, boleh 3, minimal 3. Di sini. Ya, nah, yang 2 di tempat di sini ya. Yang 2 sejajar di sini. Nah, yang ini jadi imam. Coba. Nah, ya.
Nah, nanti ya sutranya wajib bagi imam begini. Coba lihat ibu-ibu ya. Saya taruh di belakang, di depan imam begini. Nah, oh iya ada imam itu kan di belakang sini. Ya di situ ya coba. Nah ceritanya kiblatnya di situ ya. Nah ini sutranya. Nah, cukup imam yang punya sutra. Ya, jadi nanti ada yang melintas karena ada sutra. Ya. Jadi kalau belum ada sutra harus kasih sutra. Ya. Jadi melintas ke sini nggak masalah. Karena jangan di dalam sini. Nggak boleh. Jadi jarak antara sutra dan orang yang sholat sekitar sebatas dia bisa sujud, ya. Jangan terpendek kan ini. Coba sujud itu di mana coba? Nah, jadi minimal sebatas dia bisa sujud ya. Bisa dipahami ya. Nah yang ini sutranya mereka mana? Sutranya mereka imam. Ya. Begitu juga makmum yang di belakangnya, sutranya adalah imam yang di depan. Imam maksudnya makmum yang di depannya. Ya, jadi boleh. Nah kalau berdua, satu duduk. Atau di sini. Di sini. Imamnya yang sebelah mana coba? Sebelah kiri kan? Coba. Di sini. Kalau berdua sejajar. Nah yang jadi sutranya di mana? Sutranya di sini. Sejajar. Kalau berdua sejajar. Ya. Berdua sejajar. Di sebelah kanan. Sutranya di imam karena makmum itu ikut imam. Kalau suami istri belakang atau perempuan. Kalau laki sejajar, perempuan sejajar. Hah? Kakinya ini. Nah, sejajar. Udah sama jari. Iya, setelah. Iya lagi salah. Jangan takut corona ya. Iya. Nah, kayak gitu. Ustaz, kalau misalnya perempuan yang bertiga katanya imamnya nggak bisa di depan kelas. Barengan bertiga gitu. Iya, kalau bertiga itu kan untuk laki apa perempuan? Laki perempuan. Kalau imamnya perempuan, ya yang di depan imam satu. Tapi kalau yang tidak jadi makmum di belakang itu boleh dilewati kan? Iya boleh, kalau ada yang mau kencing seandainya dia lewatin aja nggak apa-apa karena dia udah kena sutra. Tapi lebih baik dia lewat pinggir ya. Kalau bisa lewat pinggir-pinggirnya, pundaknya makmum saya permisi daripada dia melintasi gitu. Itu jauh lebih sopan. Jadi menurut hadis ini, hadis 242, haram melintas orang yang sedang sholat ya. Haram atau enggak? Haram. 40 tahun lebih baik dia berdiri di situ daripada dia melintasi orang yang sholat. Haram. Apalagi ibu-ibu nih, nanti kita akan bahas ya lebih jauh ya. Ini umum dulu nih. Karena perbuatan itu seperti perbuatan setan. Jadi hadis ini umum, baik dia di dalam masjid ataupun di luar masjid ya, ataupun di rumah ataupun di lapangan, tetap wajib ada sutranya. Jadi nanti ibu-ibu kalau saatnya sholat di masjid kayak gini nih, sutranya itu bisa berupa tiang. Jadi kita bisa sholat sunnah saatnya di tiang ini nih, ya. Saatnya itu tiang. Ini ceritanya tiang. Ya sholat di sininya. Nanti seandainya ibu-ibu mau sholat sunnah di belakangnya, di depan ada ibu-ibu yang lain. Nah ibu-ibu bisa sholat di belakang ibu-ibu jadi sutra. Orang manusia dia bisa jadi sutra. Tembok, manusia, bangku, pokoknya hal-hal yang tingginya seperti 2/3 dari hastanya manusia. Atau pelana juga bisa. Jadi di sini umum buat orang yang berjamaah ataupun yang sholat sendirian, ya. Jadi oleh karena itu bagi yang mau melintasi, tolong melintasi cara lain. Kalau pinggir jangan lewat di depan orang yang sholat. Ya. Kadang-kadang saya perhatikan ya. Seandainya ibu-ibu udah mau sholat di sana ini, Cina gitu ya. Udah kasih sutra kan, pakai tas. Kadang-kadang pada nggak paham, malah dilewatin di dalam tas. Ya. Kalau mau lewat di belakang tas, kita contoh gini. Contoh ya. Contohnya gimana? Misalnya ibu di sini nih, lagi sholat ya. Lagi
sini nih. Terus yang lewat harusnya lewat sini tuh, atau lewat pinggir. Tapi ada kejadian lewat begini nih, mohon maaf ya. Begitu, jadi melewati di dalam sutra, harusnya kan di luar sutra ataupun di samping. Jadi gak dosa kalau di dalam sutra, jadi dosa. Dan nanti kalau yang lewat itu ada 3 oknum ini bisa batal sholatnya ibu-ibu. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau dilewatin 3 hal ini batal. Bisa dilihat di hadis 245 Bulughul Maram ya. Ini saya loncat hadis ini. Nanti kita balik lagi ke belakang. Sholat itu akan terputus jika ada beberapa hal yang melintasinya. Di antaranya adalah akan kita bahas dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqta'u sholatil mar'il muslim," maka akan terputus sholatnya seorang yang beriman, orang yang muslim, ataupun batal sholatnya, terputus sholatnya. Idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhirur rahil, kalau dia tidak meletakkan di hadapannya sutra seperti pelana onta ataupun kuda. Pelana ya, pelana tahu ya, tempat duduk kuda. Dia bisa buat tempat duduk di atas kuda itu buat manusia ya, pelana. Nanti kalau nggak tahu cari aja di Google. Itu ada 3 hal yang bisa membatalkan. Yang pertama yang membatalkan ya, ini nggak usah dibaperin ya. Pertama adalah wanita yang sudah haid. Ini membatalkan, bukan suatu yang jelek ya, tapi ini membatalkan. Yang kedua, al-himar. Himar itu keledai. Yang berikutnya, yang ketiga adalah al-kalbul aswad, anjing hitam. Terus Abu Dzar bertanya sama sahabat lain, "Wahai Abu Dzar, kamu nggak tanya sama Rasul, kenapa harus anjing hitam, nggak yang oranye ataupun warna-warna lain lah, yang merah atau yang putih?" Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, karena itu adalah setan menyerupai anjing. Gitu jawabannya. Karena dia itu hanya anjing hitam itu setan ya. Anjing hitam ya. Anjing hitam. Jadi ini fokus sama hadisnya saja, fokus Nabi. Walaupun beberapa orang menafsirkan ya, saya pernah baca juga tuh tulisan-tulisan dari feminis ya. Katanya gini, kok kita disamain sama anjing? Itu jangan baper, sekali lagi ini masalah pembatal, bukan masalah penyamaan ini dan lain sebagainya, bukan. Tapi fokus sama hadis nabinya saja. Nabi bilang itu batal, udah cukup kita pahami. Oh, kalau ini bisa batal. Jadi begini ibu-ibu, maksudnya kalau ada ibu-ibu di pengajian ya, di suatu pengajian di tempat lain, sholat. Lalu ada ibu-ibu lain melintas ataupun anak perempuan yang sudah balik, maka ibu-ibu bisa jadi batal sholatnya, harus pulang. Nah, kenapa saya membahas tema ini? Karena saya lihat bapak-bapak aja banyak yang nggak ngerti, apalagi ibu-ibu saya lihat. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena istri saya kan juga perempuan, dia kan pernah ngaji. Ternyata ibu-ibu banyak nggak paham masalah sutra, ya. Pembahasan jauh sana kemari, masalah sutra jarang dibahas, gitu ya. Jadi kayaknya tepat ya kayaknya untuk membahas sutra, gitu ya. Jadi jangan sampai melintas ya. Pernah kejadian tuh istri saya ya, kebetulan ya, lagi ngaji kan, dia sholat sunnah, udah dikasih tas dan macam-macam gitu ya, buku di atasnya. Orang itu masuk ke dalam batasan tadi, jadi kan yang orangnya nih sutra, dia masuk ke sini, jadi batal ya, dipanggil. Lain kali jangan lewat lagi, karena kan kalau perempuan itu sebagai batal sholat. Oh gitu ya. Mungkin kalau belum tahu ya. Ada juga kan kalau lagi sholat ada yang lewat harus tahan gitu ya Pak. Iya, jangan sampai lewat karena dia itu ada korin, bersamanya korin, yaitu setan. Di hadis begitu ya. Ya, itu bersamanya setan. Kalau dia nggak mau juga, ya tetap kita tahan karena bersamanya dia setan. Bukan perempuan doang, laki juga begitu kan boleh. Tadi kan kita bahas di hadis yang pertama, lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ya.
Kalau anak kita yang sholat gimana, kan kita udah gede, ya justru kita batal ya kalau ibu ya, kalau bapak-bapak dosa, kalau ibu-ibu batal dan dosa juga. Jadi tadi kita kalau sholat orang melintas itu harus batalin gitu sholatnya. Kalau yang melintasi pertama perempuan haid sudah balik, atau ada anjing hitam yang lewat, ataupun keledai. Ya. Saya tadi latihan ngomong dulu keledai, saya udah bilang kedelai. Latihan supaya nggak salah. Anak-anak yang belum balik nggak termasuk. Ya. Pokoknya udah mimpi basah, udah haid. Nah itu dia membatalkan sholat. Haid lagi gimana? Tetap batal, karena udah balik. Oh gitu. Jadi bukan haidnya, tapi baliknya. Ya. Masa nenek-nenek belum balik kan? Udah 75. Jadi yang di sini maksud adalah wanita yang sudah balik, gitu. Bukan wanita yang lagi haid, bukan, tapi yang sudah balik, gitu. Sudah balik. Ya. Jangan salah paham, bukan haidnya, tapi sudah pernah keluar haid, gitu. Sudah balik kan masalah ini. Baik, bisa dipahami ya. Nanti kita lanjut lagi. Yang berikutnya hadis tadi 245 kita loncat, sekarang 243 nih. Mundur lagi. Dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Aisyah berkata ya, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang sutranya orang yang sholat. Ya sutra ini ya tadi ya, batas ya, batas orang yang sholat. Faqal, maka dia menjawab, Nabi menjawab, mislu muakhiratir rahli, itu seperti setinggi pelana hewan tunggangannya. Pak, dalam konteks ini bisa unta, bisa kuda, dan menunggang Pak. Ya, setinggi pelananya bukan hewannya, tapi pelananya, tempat duduk kitanya, manusianya. Jadi hadis ini sahih ya, dari riwayat Muslim. Jadi wajib disarankan meletakkan sutrah, ya sutrah dan membatas bagi orang yang sholat. Ingat sutrah di sini pakai H, bukan sutra. Nanti kain sutra lagi. Ya. Sutrah, sutroh bahasa Arabnya. Sutroh. Iya. Ini tuh apa artinya sutroh? Batas, halang, ya. Bukan kain sutra, bukan. Kalau kain sutra itu bahasa Indonesia, ini bahasa apa? Bahasa Arab lain. Sutroh, pakai rok, bacanya sutroh. Ya. Jadi disyariatkan bagi yang mau sholat, hendaknya dia menyiapkan sutrahnya tadi ya. Maksudnya alat pembatasnya. Jika panjangnya sesuai tadi 2/3 hasa itu lebih baik, tapi jika tidak ada, pilih yang lumayan lah gitu ya, kayak tas-tas itu kecil-kecil itu masih bisa. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, saya ingin membacakan atau menjelaskan ada beberapa hal pemahaman yang salah tentang sutroh ataupun pembatas ya. Yang pertama adalah ini ya, ini cari aman ya, walaupun masih banyak yang memahaminya seperti itu ya. Pertama adalah bersutra ataupun beri pembatas dengan garis. Nah kayak gini nih, garis ya. Nah, ini sebenarnya belum jadi sutra ya. Ini baru garis ya. Ini kan garis kan? Garis kan? Ya garis. Jadi ada yang memahami kan udah ada garisnya, garis sajadah gitu ya. Ada juga di zaman dulu kan tanah ya, di garis gini. Nah itu belum dianggap sutra. Sutra itu seperti benda-benda yang tingginya 2/3 hasta manusia. Kalau satu hasta itu 60 cm, ya kira-kira 40 lah. Ya mungkin 30 sampai 40 gitu ya. Lebih tinggi lebih baik ya. Jadi pulpen juga belum bisa ya, belum terlalu bisa ya. Belum bisa sih, belum aman gitu ya. Pulpen ataupun kunci. Kan kadang-kadang kita pakai HP gitu ya. Pakai HP bisa sih kalau diderein gini nih. Itu kurang tinggi. Pakai tas ya, pakai tas. Atau pakai air minum yang gelas itu tumpuk 2. Ya pokoknya hal-hal yang bisa kita taruh aja di situ ya, supaya orang tahu kita lagi salah. Nah, kesalahan pertama itu. Kesalahan yang kedua adalah
berdiri terlalu jauh dari sutra. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sutra itu posisinya adalah sebatas kita entah tempat sujud. Itu jangan-jangan sutranya di sini, ibu-ibunya di sana dekat tangga ya. Itu bukan sutra namanya, kan itu sutranya gitu ya. Bukan itu ya. Itu ibu-ibu di situ, dia sutranya di sini, kejauhan ya. Jadi nanti ada melos, ada lewat gitu ya. Nah nanti kalau udah dikasih sutra, misalnya ibu-ibu di sini, sutranya di sini, ada yang lewat, ibu-ibu aman, ya aman, ya. Pertama, nggak mengganggu orang lain untuk lewat. Yang kedua, tidak mengganggu sholat kita, karena ini di luar area sutra, ya kan? Tapi kalau nggak pakai sutra, was-was juga nanti ada lewat lagi nih, ya kan? Maka biasakan pakai sutra baik ketika sendiri ataupun berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid ataupun di lapangan, di mana saja pokoknya harus ada sutranya. Ya. Boleh nggak sutranya manusia? Boleh. Misalnya ada yang duduk di depan ini manusianya, gitu. Lagi zikir, lagi sholat wajib kan zikir tuh. Subhanallah, subhanallah lagi zikir. Kita mau sholat sunnah di sini, boleh di belakangnya orang lain ini. Nanti kalau sutranya dia bergeser, kita maju cari tiang ataupun cari sutra berikutnya. Boleh bergerak. Boleh. Jadi ibu-ibu tadi sholat nih, mau sholat sunnah di hadapan si fulan nih, fulanah ya. Ibu-ibu sholat. Ini kan ceritanya ada yang duduk sholat kita. Sholat gitu. Allah. Pas udah di pertengahan jalan nih, namanya orang kan jalan ya, bergeser. Maka cari sutra yang lain, baik tembok ataupun orang lain yang lain lagi. Iya, tapi kalau tidak mungkin terlalu jauh, ya. Jadi ibu di sini nih. Sutranya ada di sana orangnya, maksud jalannya lari di sana, kejauhan. Tapi kalau dekat sini nggak apa-apa. Iya, maju ke depan juga nggak apa-apa, samping atau ke depan. Kalau nggak juga ya udah pasrah. Nanti kalau ada lewat tahan. Jadi kita caranya Bu ya. Yang kesalahan ketiga nih. Tadi kesalahan kedua, berdiri terlalu jauh dari sutra. Jadi berdiri seperti berdiri 3 meter dari sutra, itu kejauhan ya. Apalagi kalau ke tangga sih itu kan jauh banget. Jadi standar aja segini berapa sentimeter? 1 meter sama nih. Udah sutranya di sini. Yang kejauhan. Yang ketiga, kesalahan ketiga adalah menggunakan sutra hanya ketika khawatir ada yang lewat. Jadi kalau nggak ada yang lewat, nggak pakai sutra. Nah itu baiknya sih pakai sutra. Mau ada yang lewat atau enggak, kita biasakan sholat pakai sutra pembatas. Karena itu kan kita sholat antara hubungan kita dengan Allah. Kalau ada yang lewat, kan terputus, terganggu gitu ya. Paling enggak terganggu aja. Gitu. Ya, mengganggu gitu ya. Jadi kalau kita lihat zahirnya hadis ini, sutra itu mencakup untuk semua ya, baik laki-laki ataupun perempuan, baik jamaah ataupun munfarid sendirian, ataupun sholat sunnah ataupun sholat wajib di lapangan atau di masjid ataupun di rumah. Jadi global, umum ya, lepas, tidak terikat apapun. Jadi kalau mau aman sholat itu saya sholat sunnah, cari yang ada sutranya, ya manusia ataupun atau bawa alat sendiri gitu ya. Makanya tadi saya bawa nih, ya masjid kan, ada 2 tadi, lo pindah. Baik. Yang berikutnya ya, hadis 244. Ini dikit nih, cuma 6 hadis, tapi padat. Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, semoga Allah meridainya. Kalau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi salatihi, hendaknya salah seorang daripada kalian bersembunyi, maksud saya berlindung, mengambil perlindungan ataupun meletakkan sutra fi salatihi, dalam salatnya, walau bisahmin, walaupun
hanya dengan anak panah. Kenapa anak panah? Karena zaman dulu kan belum ubin ya, masih tanah ya. Ditancapin anak tanah di situ sebagai tanda bahwasanya dia lagi sholat ya. Nah, yang sering-sering kejadian orang bingung tuh karena nggak ada sutranya, ini kan tangannya kan begini ya kalau tahiyat kan. Sebenarnya udah kelihatan ya kalau duduk begini kan pasti lagi sholat ya. Kalau duduk biasa kan nggak begini kan. Nah, jadi kalau lagi di pengajian atau mana ibu-ibu lihat ada yang tangannya begini, berarti dia lagi sholat. Jangan dilewatin. Kan kelihatan antara yang lagi sholat atau enggak. Coba perhatiin. Jadi jangan anggap itu semua orang duduk biasa, tapi pasti ada salah satu bisa jadi ada yang lagi sholat ya. Nanti kesian batal sholatnya. Baru masuk kan wilayah tadi itu ya, wilayah. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya benda apa saja bisa dijadikan sutra, yang penting tingginya lumayan ya. Dari Yazid bin Abu Abdi Salamah bin Al-Aqwa memilih tempat sholat di dekat mushaf, rak mushaf. Jadi ini beberapa tambahan hadis ya. Yazid bin Abu Abdi mengatakan Salamah bin Al-Aqwa memilih tempat sholat di dekat rak. Terus aku berkata, wahai yang muslim, aku melihat engkau mencari tempat sholat dekat rak ini. Lalu dia menjawab apa? Karena aku pernah melihat Nabi sholat dekat sebagai rak ini sebagai sutranya. Gitu ya. Jadi mau rak mau apa, pokoknya yang penting dia tinggi, tempatnya lumayan lah ya standarnya. Gitu. Bisa juga pohon, ya pohon jadi sutra, atau batang kayu jadi sutra juga ya. Oke, apa saja yang bisa jadi pembatas atau penghalang antara dia dan orang lain dalam sholatnya. Jadi menurut hadis ini diperintahkan meletakkan sutra sebelum sholat, perintah ya, itu wajib. Walaupun ya wajib sih kalau kita lihat di sini, nggak sholat lihat yang lain ya, pokoknya wajib lah. Ya. Setiap perintah itu dalam ilmu usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Perintah itu hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang bisa membahas atau menjelaskan secara rinci tentang penghalangan atau pemalingan dari makna wajib tersebut. Seperti sholatlah kalian, ya kan? Berarti wajib sholat, tidak? Jadi berubah sunnah kan? Enggak, tetap wajib. Karena kan nggak ada dalil lain yang menghalangi makna wajib tersebut. Jadi asal suatu itu wajib. Jadi sutra itu sah baik dengan benda yang kecil ataupun benda yang besar, yang penting lumayan lah ya. Asal jangan yang tadi gantungan kunci kecilan ataupun garis ya, garis. Dulu saya juga memahaminya begitu ya. Oh pakai batas sajadah bisa nih gitu. Tapi lama-lama nambah kan ilmu sih udah banyak dari zaman dulu ilmu ya. Cuma kitanya baru tahu ya. Ilmu dari dulu udah ada, kitanya baru tahu ya kan. Kok baru tahu sih? Karena kita dulu belum belajar ya. Sekarang udah belajar maka harus nambah wawasannya. Ya, baik. Terus baik yang tadi 245 kita udah bahas tadi ya. 3 hal yang bisa terhalang membatalkan sholat ataupun merusak sholat seseorang, terputus sholat seseorang tanpa adanya sutra, itu ketika melintas 3 hal tadi. Yang pertama al-mar'ah, yaitu mar'ah yang sudah haid. Di hadis yang lain dijelaskan al-mar'atu bil haidi, itu wanita yang sudah berhaid ataupun wanita yang sudah balik. Saya nggak mengatakan ataupun Nabi nggak mengatakan wanita yang sedang haid ya, tapi yang sudah haid artinya sudah balik gitu ya. Yang kedua adalah al-himar. Himar itu keledai. Mikir dulu kalau salah. Keledai ya, keledai. Ya nanti kalau ketukar bisa salah ngomong gitu. Wal kalbul aswad, dan anjing yang berwarna hitam. Kalau anjing putih bisa batalin sholat nggak? Enggak. Ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang ngapain anjing lewat sini kan? Ini zaman dulu kan ya lapangan lah gitu ya. Tapi bisa juga zaman sekarang kalau lagi lebaran saat kita di tempat daerah mana, kan di mazhab Imam Maliki anjing itu nggak apa-apa melihara anjing. Jadi kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Jadi kalau yang mazhab Imam Maliki anjing itu ya berkeliaran, orang melihara gitu ya, orang Islam melihara anjing. Nggak apa-apa kalau mereka.
Ya itulah fikih terjadi perbedaan pendapat. Cuma masalahnya asal jangan melintas yang warna hitam itu ya. Tapi kalau dipotong itu tetap aja dia anjing ya. Cuma kalau menurut hadis ketika konteks sholat dia bisa ditunggangi oleh setan, orang hitam itu lagi kita. Jadi ketika dia lewat dia setan yang lewat itu masuk ke dalam tubuh anjing, begitu maksudnya ya. Jadi tetap peranakan anjing sebenarnya, cuma ketika lagi sholat dia bisa setan bisa menyerupai ini untuk ganggu kan, seperti itu. Baik, yang terakhir hadis yang cepat kita ngebut. Hadis yang terakhir, anjuran menghadang orang yang sedang lewat ketika kita sedang sholat, menghadang kasih tangan gitu ya. Dari hadis 248 dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang daripada kalian sedang sholat atau telah lagi sholat, sebelum sholat ya, atau mau sholat, ila syai'in yasturuhu minan nas, maka hendaknya dia menaruh sesuatu yang menghalanginya dari manusia yang lain. Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi, lalu apabila salah seorang dari mereka ingin melintasi tempat kita sholat tadi, tempat sujud kita yang ada di hadapan kita, faliyat fa'hu, maka hendaknya dia menghalanginya, nahan begini ya. Yang dijamin aja bu, halangin, mau dia laki, mau bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibu batal kita ya. Menghalangi, iya betul. Anak-anak dan sebagainya. Fa'in abah fa'il, jika dia enggan maka berkeraslah, tahan gitu ya, tahan. Kalau diterjemahin malah bisa artinya maka perangilah, maksudnya tahan gitu ya, sampai dia melintas. Fa'in nama huwa syaitan, karena sesungguhnya saat itu dia seperti setan ya, karena menjadi setan karena mengganggu orang yang sedang sholat ya. Kalau nggak tahu di mana dianya, jadi harus belajar supaya tahu. Termasuk pengganggu itu ada orang yang lewat ya ketika sholat. Jadi makanya ketika itu wafir riwayat, dalam satu riwayat dijelaskan fa'in nama anul qarin, karena saat itu orang tersebut ada bersamanya qarin. Qarin di sini maksudnya setan yang berbentuk jin. Jadi dia ditunggangi oleh setan. Apa yang orang sholat dilewatin coba? Berarti itu kan setan. Kembali ke hadis yang pertama tadi, lebih baik dia berdiri 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat, baik sholat sunnah, sholat wajib, ya, sholat apa aja pokoknya dari sholat, baik laki-laki yang sholat, baik yang perempuan, atau mungkin anak-anak lagi sholat kita lewat, mentang-mentang kita ayahnya atau ibunya, anak gue ini yang lewat sholat, lewat lah gitu ya. Jangan, tetap adabnya nggak boleh lewat. Lebih-lebih kalau perempuan tadi ya berbalik, batal sholatnya ibu anak-anak tadi gitu. Kalau belum balik nggak batal ya. Berarti mungkin anak kita masih SD kelas 3 gitu ya, perempuan. Dia lari-larian gitu ya, nggak membatalkan sholat. Cuma tetap kita anjurin, kita ajarin dari kecil agar mereka menghormati orang yang sholat. Jangan lewat-lewat di hadapan orang yang sholat. Kan bisa lewat sampingnya, samping kiri, samping kanan kan. Kalau misalkan kan kayak sholat tarawih ya, kan safnya penuh tuh dempet-dempet. Iya. Itu gimana Pak? Yang ini udah ada imamnya di depan gitu, boleh lewatin? Iya, karena ada imamnya jadi boleh. Tapi kalau kita bisa lewat samping-samping, Kan penuh gitu. permisi. Mau ngapain? Mau lewat? Mau masuk atau mau keluar? Misalnya kita mau masuk gitu, mau keluar mau masuk gitu. Oh iya, silakan masuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kalau dia berimam, berarti dia ada sutrahnya dari depan. Tapi kalau dia sendiri, kita harus di pinggir-pinggirnya, jangan sampai lewat di hadapannya. Tapi kita bisa mungkin cari pinggir ya. Kalau mentok baru lintas gitu ya. Kalau masih ada, saya lihat di sini kan ada sela-selanya nih. Pinggir, nggak harus kita lewat itu kan. Gitu ya. Nah kayak tadi aja, nggak sholat aja kita permisi tadi ada yang lewat dari sini, saya ingat tadi. Ini nggak sholat ya, adabnya bagus tadi ibu-ibu tuh saya tadi muternya lewat sini. Padahal kan bisa aja lewat sini kan.
Tapi itu menunjukkan apa? Itu adab akhlak. Nah, lebih-lebih ketika orang sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita lewatin, kan nggak layak ya, nggak pantas. Ya. Kalau sutrohnya nggak dari bawah, tapi digantung di atas begitu, gimana? Hordeng misalnya. Hordeng. Kayak gini tuh gitu ya, menjuntai dari atas ke bawah. Ya. Saya Dia nggak sampai ke bawah, jadi gantung gini deh, gitu. Nah. Saya bisa mengatakan menurut hemat saya pribadi ya, tetap harus pakai sutra lagi karena dia kan bukan pembatas. Dari bawah. Iya, dari bawah. Lebih baik sih dari bawah gitu ya, karena kan konteksnya yang ditancepin ke tanah gitu. Berarti bukan dari langit kan, menjuntai ke bawah gitu. Kayak hordeng itu juga menjuntai itu. Nanti ada yang lewat, nanti kan ditutup nih, ibu-ibu sholat sedang lewat ibu-ibu di depan di dalam hordeng. Tadi kan ditutup ya gitu ya. Terus ada ibu-ibu lewat. Nah, kita jadi was-was tuh. Ini jadi batal deh. Nah, makanya kita tetap harus pakai sutra. Walaupun ada salah satu kita khawatir ada yang lewat atau enggak, kita pakai sutra biasa ya. Nah, makanya saya bahas. Ini dikhawatirkan bukan sutra karena dia nggak menancap ke bawah. Nah, kalau ini bisa nih, karena kan dia bawah nih, bawah nih. Tapi kita nggak yakin juga di tengah. Jadi lebih baik kita tetap harus pakai tas atau apa gitu ya. Tetap kehati-hatian perlu ya. Saya nanti ditakdirin ada dalil, boleh yang menjuntai dari atas ke bawah. Ya silakan tambah ilmu wawasan. Tapi untuk sementara kita kalau orang Islam diajarkan untuk berhati-hati. Ya, jadi kalau ada dua pemahaman, cari yang paling hati-hati. Ya, supaya kita aman. Coba ibu lagi salat tuh. Ada yang lewat ibu-ibu nih lewat situ. Itu cuma ngejuntai doang, kita nggak harus sutra. Terus ada timbul was-was itu. Batal deh. Masih kena angin ke situ, Ustaz. Jadi kan nggak nyaman bu ya. Batal deh gitu ya. Ya nggak nyaman. Jadi lebih baik tetap bukan lebih baik, bahkan disuruh dianjurkan membawa sutra sendiri supaya aman. Iya, tiga sutra, bikin. Iya, ini kayak gitu aja kecil-kecil kan, kayak kayu-kayu, bikin 3 atau 5 kan, berkeluarga. Nih ibu-ibu jangan berhenti di ibu-ibu doang, ya, nanti sampaikan ke anak cucu biar kan nanti salah satu 3 hal yang membawa kita sampai akhirat, ilmu yang bermanfaat. Terus kan nanti anak ngajar lagi anaknya, ngajar lagi. Coba bayangin pahala ibu udah berapa tuh? Kita sudah meninggal nanti, tapi kan ilmu yang bermanfaat ngajar terus pahala. 2/3 sekitar 25 sampai 30 ke atas lah. 30-an lah. Itu idealnya 2/3, tapi kalau separuh nggak masalah. Gitu ya. Jadi sekitar 25-30-an lah. Tapi makin tinggi makin bagus, lebih aman. Ya, kalau HP ukur aja kalau udah 25 atau 30 tingginya, kayaknya nggak ada ya. Biasa aja langsung. 20 ini bagus. Kalau handphone dia pakai pas ngambil hilang. Ada orang. Kalau ada intinya alasnya bisa didiriin, cuma kurang tinggi tuh sih. Iya. 16 kali. Tas deh. Ustaz, kita baru tahu kalau misalkan batal ya biasanya kalau dilewatin orang kita tetap aja ngelanjutin sholat. Iya. Yang al aslu bara'atus zimmah, segala sesuatu itu akan lepas tanggung jawab asalnya selama kita belum tahu ilmunya. Terus jadi kalau kita tahu ilmunya gimana? Ya sekarang batal kalau sekarang. Oh jadi anak nggak tahu dong, nah itu salah juga. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Talabul ilmi wajibun fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib. Suruh belajar. Kalau kita berilmu, salah kita berkurang. Tapi kalau nggak berilmu, salahnya banyak. Kita nggak tahu kan, pasti banyak salah itu. Dan derajat orang yang berilmu di atas orang-orang yang selainnya. Allah akan mengangkat derajat orang berilmu dan beriman beberapa derajat. Berarti orang berilmu
keangkat di sisi Allah derajatnya. Di dunia ini kita lihat ya, ada yang berilmu mega, kita lebih menghormati mana? Nah, sama orang beriman mega, kita lebih hormati mana? Apalagi kalau dua udah berilmu beriman lagi. Nah, makanya orang kafir banyak kan yang kelihatannya terhormat di dunia karena dia berilmu, tapi dia nggak beriman. Ada mungkin orang yang beriman tapi kurang ilmu, kita hormati juga karena dia iman. Bagaimana kalau terkumpul berilmu juga, beriman juga? Jangan manusia Allah hanya menyayangi, menghormati kan. Nah, makanya kita harus berilmu dan beriman. Ilmu didahulukan sebelum beramal. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Jadi berkata dan berbuat itu harus ada landasan ilmunya, nggak bisa salah-salah. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada orang yang bilang sholat minimal 20 salam gitu sih, 20 salam ada ajarannya gitu. Tapi kalau orang lain sih tinggal dia bisa nggak dikasih tahu. Baik, kalau ada yang bertanya kita kasih tahu. Berilah jawaban bagi orang yang meminta jawaban. Berilah nasihat bagi orang yang meminta nasihat. Itu salah satu hak muslim ya dengan muslim lain. Apabila kamu diminta nasihat, maka nasihatilah. Berwasiatlah dalam kebaikan. Tapi kalau ada orang yang tetap kita kasih tahu pelan-pelan, tapi kalau dia nggak terima, itu udah, berarti dia nggak terima kan. Selama orang itu, ini kita harus kasih tahu. Nah, tapi harus pakai cara ya. Kadang-kadang kita kalau lihat orang, tadi nggak nyaman lagi kan. Belum mau membuka diri kan. Kalau udah membuka diri enak komunikasi. Iya, kasih tahu aja. Nah, pakai cara, pakai dalil tuh biar dia buka. Oh, ada ya dalilnya. Iya ada. Ataupun suruh ini kan dengerin ini ceramah atau apa ya, yang bukan kata-kata kita. Mungkin kalau kata-kata kita, so suci bilang begitu lagi. Tapi tetap kita harus menyampaikan walaupun ayat, walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Jadi pembahasan kita kali ini adalah sutra, pembatas atau menghalang orang yang melintasi dalam sholat. Nah, itu jangan sampai ada sutra. Ya. Baik, mana ada suara? Ada suara kan? Kan ya. Waktu untuk sholat tahajud kan dari jam berapa sampai jam berapa kan? Baik, waktu sholat tahajud. Waktu sholat tahajud adalah selepas kita sholat isya sampai sebelum subuh. Berarti jam 4 itu kira-kira jam Yang nanya satu-satu. Itu ditanya juga saya. Jadi kan jam 4 itu masih bisa atau enggak? pokoknya sebelum azan subuh berkumandang kita masih bisa sholat tahajud. Itu harus tidur dulu ya Pak? Gak harus tidur. Ya. Sholat tarawih kan sholat tahajud. Tidur dulu lah kita. Ya kalau tidur dulu nggak apa-apa sih, cuma gak harus tidur. Ya. Gak harus tidur. Biasanya jam 8 udah tidur. Katanya ada yang bilang tidur dulu biar cuma 5 menit atau 10 menit gitu. Baik, saya jawab ya. Sebenarnya bukan tidur dulu ya. Jadi begini, di zaman Nabi ada Umar, ada Abu Bakar. Umar itu sholat tahajudnya malam, tengah malam tidur dulu. Terus Abu Bakar sholat tahajudnya sebelum tidur. Ya. Terus kata Nabi apa? Kalau Umar kamu kuat kata Nabi. Kalau Abu Bakar kamu berhati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Dia sholat duluan, dia takut malamnya kebablasan. Terus kalau Umar dia kuat, tapi dia yakin akan bangun malam. Yang mana yang lebih bagus? Ya kita dua-duanya bagus. Umar dan Abu Bakar tahu sendiri. Dua peringkat atas sahabat Rasulullah SAW. Dalam hal berderma kita udah tahu yang terbaik siapa, Abu Bakar kan. Jadi kita nggak bisa banding-bandingin, itu dua-duanya bagus. Jangan
nggak usah mikirin bagusan mana, yang jelas yang kita mampu yang mana, yang atau bisa juga di mix ya, salat ganjil dulu, witir dulu sebelum tidur, nanti mudah-mudahan diniatin bangun jam 3 terus 4 bangun lagi, tambahin witir bisa 1 bisa 3 ya. Apa istilahnya, setor dulu DP-nya pakai witir. Walaupun sebaik-baik witir adalah di akhirnya, tapi didahului boleh ya. Sebaik-baik sholat witir sebagai penutup sholat tahajud. Sebaik-baik, berarti kalau tetap baik juga kalau kan witirnya duluan. Apalagi yang terbiasa tipikalnya tiap bangun udah azan, maka lebih baik sebelum tidur tahajudnya. Iya, sebelum tidur curi star 3 rakaat atau 1 rakaat. Nanti kalau bangun ditakdirin orang bangun, mudah-mudahan tambah kita jadinya. Tapi kalau yang yakin biasa tengah malam bangun terus, ya udah bagus. Pilih aja Bu, agama itu mudah ya kan. Allah kasih kesempatan dari habis isya sampai subuh. Bebas pilih terus sampai sebelum subuh maksudnya. Sampai menjelang sampai azan subuh. Seandainya 4:45 seandainya subuhnya. Maka 4:42 masih boleh untuk sholat. Terus lagi di pertengahan lagi rakaat kedua azan, yang dilihat takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihram dalam azan, maka dia dianggap masuk melaksanakan sholat, walaupun ketika azan dia masih rakaat kedua belum selesai. Jadi hitungannya ketika takbirnya, pas takbir udah azan belum? Lagi ruku azan terusin karena dia ketika mulai udah sebelum waktu subuh gitu. Gampang kan Islam, masyaallah. Gak ada yang sulit. Jadi cari nanya juga mau orang yang ngerti Bu, jangan salah-salah. Tapi malah nggak katanya kan, kalau kata Nabi boleh. Kalau nyanyi siapa? Nabi bukan. Kalau bukan Nabi nggak boleh. Kalau kata Ustaz, nah Ustaz juga ada referensinya. Ustaznya dari siapa? Oh dari ini hadis Nabi. Nah baru diterima karena Nabi yang ngomong. Baik. Kalau misalnya sholat isya terus kita langsung tahajud. Nah, ya itu. Ya, baik. Habis sholat isya kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya. Silakan habis doa santai 3 menit atau 1 menit juga langsung boleh ya. Pindah tempat sholatnya. Nah, andai kata tengah malam kita bangun tahajud lagi boleh. Yang penting nggak melebihi 11 rakaat. Kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi sholat baik ketika Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu dalil kuat tentang 11 rakaat ya. Dalil yang sangat kuat. Aisyah mengatakan 11 sama witir. Ya. Witirnya cukup sekali Bu. Jadi kalau ibu udah sholat DP duluan sebelum tidur witir, maka tahajudnya jangan witir lagi. Gak tambah 2 kali ya. Nanti jadi genap. 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau tadi witir 3 terus tambah lagi 1 jadi 4. Nggak boleh witir dalam satu momen 2 kali. Atau dalam 1 malam witirnya cukup 1 kali saja. Benar-benar dipahami. Itu ngomong misalnya kita sholat isya nih. Kalau bisa. Nah, terus habis sholat isya kita nggak ada isya kan ya? Iya, Mbak Dia. Terus sebentar 1 menit 2 menit kita mau tahajud, itu harus pindah tempat. Sebenarnya kalau kita 2 menit itu udah beralih kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di tempat itu. Iya. Misalnya kita sambil Walaupun nggak pindah sih nggak apa-apa. Kita gerak-gerak ini juga udah apa sih namanya? Udah melakukan suatu perbuatan yang berbeda ya. Atau pindahin posisi ini kayak gitu lah, gini-gini. Istilahnya begitulah gitu. Buat jeda aja antara salat satu dan berikutnya biar gak nempel. Nah, dengar kalau misalnya pindah tempat itu katanya bakalan jadi saksi nih. Iya, apa kalau muat di rumahnya lega gitu kan, di masjid gitu, di rumah. Bahkan bukan hanya pindah tempat ini, kalau perlu di beberapa masjid itu sholat di mana aja, ke rumah teman sholat duha, rumah ini sholat duha, rumah nenek sholat, di masjid ini sholat ini sholat dari masjid. Jadi nanti semuanya jadi saksi kita.
ke rumah Cinana saat ini sampai makan serabi ya. Gemaya. Numpang sholat sunnah. Nah, Bapak kan jadi saksi kalau berkenan lah ya. Kalau numpang sholat biasanya orang senang. iya senang, bermanfaat ya. Ya, baik. Ada lagi ibu-ibu? Baik. Pada Isa, nggak apa-apa. Tapi ada jeda dulu lah, kalau enggak gini-gini dulu kita gerakan-gerakan gitu ya. Ya Assalamualaikum. Kadang saya pernah ya ngalamin ini. Saya pribadi ya, ini bukan dalil, pribadi doang. Habis sholat, karena nggak punya tempat, saya jadi bingung nih. Saya kok udah salam belum tadi ya? Gara-gara langsung gitu. Jadi kita nggak beralih langsung terlalu fokus gitu ya. Mau nambahin sholat yang berikutnya, sholat sunnahnya gitu ya, santai. Saya lupa. Tadi udah salam belum ya? Nah, itu akan berarti kalau kita ya maka beralih itu supaya kita enggak juga kan jeda antara sholat salam ya benerin itu ya alasan aja lah atau ini apa gitu ya gitu ya. Baca istighfar. Iya itu setelah sholat wajib. Iya boleh. Jadi kan enak atau pindah gitu kan. Jadi kita ada geser. Jadi kita berasa oh iya tadi udah salam. Jadi mungkin hikmahnya seperti itu ya. Kalau kita tempel itu udah salam belum ya? Kok jadi 4 rakaat ya? Niatnya mau 2 gitu kan. Bisa lupa. Hikmahnya ya. Gitu. Di luar Ramadan itu kita boleh sholat tahajud berjamaah ya? Ya, menurut beberapa keterangan saya ada bilang boleh sholat sunnah itu berjamaah. Tapi kalau saya juga pernah praktekin, cuma dalilnya mana ya? Ya karena ada kan ikut kajian pada subuh. Nah kita dari jam 3 tuh. Dari jam 3 kita udah Setiap mulai ya, rame-rame gitu. Banyak sih yang praktekin seperti itu, insya Allah sih ada dalilnya. Nanti cek aja. Tapi kalau sendiri kan lazim ya, kalau jamaah kan banyak praktekin tapi beberapa orang komunitas lah. Ada lagi ibu? Di luar tema Ustaz, kalau Idul Sawal kan apa balau minawamikum Iya. Idul Adha apa? Sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa semoga Allah menerima amalan kita dan kalian semua. Itu ini Nusantara, Indonesia. Ya nggak apa-apa itu kan cuma tambahan, tapi itu yang pesan dari agamanya yang yang Nabi yang sunnahnya. Kalau itu ya anggap aja pemanis buat kita sebagai bangsa Indonesia, apa namanya budaya. Apa air batin gitu tambahan. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum itu yang sunnahnya, yang benar-benar dari Nabi SAW yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat. Baik. Nah, ini udah sepi. Cukup dulu ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ivi Azizi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang telah hadir di majelis ini. Kita akhiri dengan nasrul minallah wa tikum qarib wa basyirin mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.